On behalf of the people of Israel, I also want to thank you for your efforts in helping free Israeli hostages. I look forward to working with you to return the remaining hostages, to destroy Hamas's military capabilities and end its political rule in Gaza. Serang balik pasukan Indonesia dan Rusia, Australia minta bantuan senjata ke AS untuk bantu Israel di Gaza. Of the acquisition of these weapons, both for our Navy and for our Air Force as well, to deter any act of aggression. Australia being prepared and making sure that we can stare down any act of bullying against them. Ketegangan geopolitik semakin memuncak setelah Australia mengumumkan dukungan militernya terhadap Israel dalam konflik berkepanjangan di Gaza. Yang mengejutkan, Canberra menyatakan kesiapannya menggunakan sistem persenjataan buatan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi Israel. Keputusan tersebut langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Indonesia dan Rusia yang selama ini menyerukan penghentian agresi militer terhadap rakyat Palestina. Langkah Australia dianggap sebagai eskalasi yang tidak hanya mengancam stabilitas Timur Tengah, tetapi juga membuka front baru dalam ketegangan global yang melibatkan kekuatan besar dunia. Indonesia dan Rusia menilai tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dan kedaulatan negara. Presiden Indonesia dalam pernyataan resmi menyatakan bahwa dukungan Australia terhadap Israel bukan sekadar urusan bilateral, tetapi bagian dari konspirasi militer yang mengabaikan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia menyebut bahwa kekuatan regional dan dunia harus bersatu untuk menghentikan genosida yang terjadi di Gaza. Sebagai bentuk tanggapan, Indonesia mengerahkan pasukan perdamaian ke wilayah perbatasan Mesir dan Gaza, sekaligus meningkatkan patroli udara di kawasan Indo-Pasifik, sebagai sinyal bahwa Indonesia siap membela kedaulatan dan kemanusiaan di tingkat global. Moskow tidak tinggal diam. Kremlin menganggap langkah Australia sebagai tindakan provokatif yang akan memperburuk krisis kemanusiaan. Menteri Pertahanan Rusia mengkonfirmasi pengerahan armada Laut Hitam ke wilayah Timur Tengah untuk memperkuat posisi pertahanan sekutu-sekutunya, termasuk Suriah dan Iran. Tidak hanya itu, Rusia dan Indonesia disebut mulai mengadakan latihan militer gabungan bertajuk Garuda Berkat Zvezda sebagai simbol solidaritas dan kekuatan bersama menentang dominasi militer Barat di kawasan konflik. Dengan kian terlibatnya Indonesia dan Rusia dalam dinamika konflik ini, dunia berada di ambang konflik berskala besar jika diplomasi gagal. Seruan untuk gencatan senjata dan dialog damai semakin mendesak. Namun jika dukungan militer terhadap agresor terus mengalir, maka serangan balik dari negara-negara yang membela kemanusiaan bisa menjadi keniscayaan. Pemerintah Australia, melalui pernyataan dari Kementerian Pertahanan, mengungkapkan niatnya untuk mendukung sekutu strategis di Timur Tengah. Bantuan tersebut dikabarkan berupa sistem persenjataan canggih buatan Amerika Serikat, termasuk rudal presisi dan teknologi pengawasan udara. Langkah ini menuai kecaman internasional, terutama karena situasi di Gaza terus memicu keprihatinan dunia akibat tingginya jumlah korban sipil. Banyak pihak menilai bahwa keterlibatan langsung negara-negara Barat dalam mendukung operasi militer Israel hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Presiden Indonesia dalam pernyataan resmi menyebut tindakan Australia sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menyatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam. Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar Australia dan menyatakan protes keras. Jika senjata dipakai untuk menindas rakyat sipil, maka Indonesia tidak akan ragu bertindak. Kami berdiri bersama Palestina, tegas Menteri Pertahanan RI. Ada pula laporan bahwa militer Indonesia sedang meningkatkan kesiapsiagaan di kawasan strategis, termasuk dalam misi pengawasan udara di Laut Arafura dan kawasan Pasifik Selatan. Rusia, yang sejak awal telah mengecam agresi Israel di Gaza, kini mengambil posisi lebih tegas. Kremlin menyebut Australia sedang bermain api dengan memicu ketegangan global dan memperingatkan bahwa setiap pengiriman senjata ke zona konflik akan dianggap sebagai bentuk partisipasi militer. Federasi Rusia tidak akan segan menggunakan kekuatan untuk mengimbangi dominasi sepihak. Kami siap kirim bantuan pertahanan ke pihak yang tertindas, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan dua kekuatan besar seperti Indonesia dan Rusia yang menunjukkan sikap agresif terhadap langkah Australia, para pengamat politik internasional mulai menyuarakan kekhawatiran akan munculnya krisis baru di kawasan Indo-Pasifik. Beberapa analis bahkan menyebut potensi pecahnya konflik terbuka jika Australia benar-benar merealisasikan pengiriman senjata tersebut.
PBB dan organisasi kemanusiaan internasional mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menempuh jalur diplomasi. Namun dengan situasi yang terus memburuk di Gaza, tekanan kepada negara-negara besar untuk mengambil posisi semakin meningkat. Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan sikap tegas membela kemerdekaan Palestina, langsung bereaksi keras atas kabar ini. Presiden Republik Indonesia, dalam pidato kenegaraan yang disiarkan langsung dari Istana Merdeka, menyatakan bahwa dukungan militer kepada Israel adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan internasional. Kami mengecam keras tindakan Australia yang memilih berdiri bersama agresor. Kami tidak akan tinggal diam jika rakyat Palestina terus dibantai dengan senjata dari negara sahabat, tegas Presiden RI, disambut tepuk tangan meriah dari anggota parlemen. Menteri Pertahanan RI juga mengumumkan bahwa Indonesia tengah meningkatkan patroli militer di kawasan perairan utara Australia, termasuk di wilayah Laut Timor dan Laut Arafura. Pengiriman armada udara dan laut dikabarkan dalam status siaga penuh untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut. Beberapa sumber internal menyebut bahwa Indonesia tengah berdialog intensif dengan negara-negara anggota OKI, Organisasi Kerjasama Islam, untuk membentuk aliansi militer, sementara guna menanggapi perkembangan situasi ini. Sementara itu, Rusia, yang dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan kritik tajam terhadap Israel, mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas. Kremlin menyebut bahwa bantuan militer Australia terhadap Israel adalah langkah bodoh yang akan memicu konfrontasi terbuka. Federasi Rusia akan menanggapi setiap tindakan pengiriman senjata ke zona konflik sebagai bentuk partisipasi aktif dalam agresi militer. Dan setiap partisipasi seperti itu akan mendapat balasan yang sepadan, kata Menteri Pertahanan Rusia dalam konferensi pers di Moskow. Tak hanya berhenti pada retorika, Rusia dilaporkan telah mengirimkan 2 kapal perang ke Laut Mediterania Timur dan mempercepat proses pengiriman sistem pertahanan udara ke negara-negara yang bersikap netral atau pro-Palestina, termasuk Suriah dan Iran. Analis militer menyebut langkah ini sebagai pesan keras bahwa Rusia tidak akan tinggal diam jika kekuatan Barat terus mempersenjatai Israel. Situasi ini dikhawatirkan akan memperluas medan konflik dari Timur Tengah ke kawasan Asia Pasifik. Hubungan Indonesia dan Australia yang selama ini sudah rentan karena isu pengungsi, spionase, dan pertahanan wilayah kini berada di titik nadir. Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Lestari Adiningrum, menyebut bahwa ini adalah titik balik yang sangat berbahaya. Kita bukan hanya bicara soal Gaza, kita bicara tentang potensi meletusnya perang terbuka antara poros timur dan barat. Australia telah membuka pintu itu, ujarnya. Di sisi lain, PBB mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan militer tambahan yang dapat memperburuk situasi. Namun dengan eskalasi yang terus meningkat, banyak pihak pesimis bahwa jalur diplomasi masih bisa menyelamatkan krisis ini.